Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin Bapak Ibu dan rahmati Allah, jamaah Masjid Al-Faizin yang semoga semua kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan di awal majelis kita ini melainkan kalimat tahmid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salawat dan salam turun untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya sampai hari kiamat, dan seluruh pada pengikutnya sampai hari kiamat. Insyaallah pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema sebagaimana yang sudah diumumkan. Tema membahas tentang fikih kurban, ya. Berhubung insyaallah taala kita akan, apabila Allah mengizinkan, insyaallah sebentar lagi kita akan bertemu dengan 10 bulan Dzulhijjah, ya. Dan saat ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya. Insyaallah. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu dan rahmati Allah, bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang memiliki keistimewaan, yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya bulan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang masyhur tentang 10 pertama, terkhusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama itu berarti dari tanggal 1, 2, 3 sampai 10. Iya. Nabi SAW bersabda, Ma min ayyami al-amalu salih ahabbu ila Allah fihima min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashr. Ya. Tidak ada amalan saleh yang dilakukan, ya, oleh seorang hamba yang lebih Allah cintai melebihi 10 hari, ya, melebihi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Bisa dipahami hadisnya, Ibu? Saya ulangi. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan soleh yang lebih Allah cintai. Artinya Allah sangat mencintai, ya. Tidak ada yang melebihi amalan soleh ini, yaitu di 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10, dan itu mengalahkan rata-rata amalan. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula dengan jihad ya Rasulullah. Bagaimana kalau dibandingkan kecintaan Allah dengan amalan-amalan yang dilakukan 10 Dzulhijjah ini, dibandingkan, kalau seandainya dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Kita tahu Bapak Ibu ya, bahwa jihad fi sabilillah itu sebenarnya amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Apa balasannya kalau seorang hamba itu berjihad? Orang yang berjihad itu seperti kata Nabi,
Dzurwatus sanam. Jihad itu adalah puncak dari segala amalan. Ya, puncak dari segala amalan. Nah, ternyata di dalam hadis yang lain, di dalam hadis ini kata Nabi SAW, walal jihad. Ternyata masih ada amalan-amalan soleh yang disebutkan oleh Nabi di 10 bulan Dzulhijjah ini mengalahkan pahala jihad, ya. Mengalahkan pahala jihad. Illa. Jadi sekalipun pahala jihad itu dikalahkan oleh amalan-amalan soleh kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Nabi SAW, seseorang itu memang dia berangkat berjihad, dia berangkat membawa jiwanya, raganya dan hartanya, walam yarji min dzalika min syai', dan dia tidak lagi kembali. Artinya kecuali kalau orang itu berjihad dan dia keluar dengan seluruh hartanya, membawa jiwa dan raganya, dan dia tidak lagi kembali. Hartanya dirampas oleh musuh dan dia pun mati syahid. Dan dia pun mati syahid. Tapi mati syahidnya harus selamat dari hutang. Ya, harus selamat dari hutang. Nah, inilah satu-satunya amalan yang bisa mengalahkan amalan-amalan soleh. Apapun amalan solehnya, terutama amalan-amalan yang sangat ditekankan. Ini adalah salah satu dalil bahwa 10 Dzulhijjah itu ada keistimewaan, ada keutamaan tersendiri, ya. Tentunya sebagai seorang mukmin, muslim, muslimah yang berharap ampunan Allah, yang berharap derajatnya diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, ingin menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah, tentunya di hari-hari ini seorang muslim tidak layak untuk menyia-nyiakan waktu tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu amalan soleh yang sangat ditekankan yang ingin kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu ibadah kurban, ya. Fikih seputar kurban, ya. Fikih kurban itu disyariatkannya itu kapan Bapak Ibu? Di 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah kurban kata para ulama, itu ibadah kurban ini bukan hanya syariat umatnya Nabi Muhammad, bukan hanya syariatnya umat Nabi Muhammad, bukan syariatnya umat Islam saja, bukan adanya di zaman kita saja. Dan ternyata Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walikulli ummatin mansaka waja'alna walikulli ummatin ja'alna mansaka, kata Allah, dan di setiap umat dari umat pertama umat siapa? Umat Nabi Adam, dan kami jadikan di setiap umat itu kami syariatkan untuk ibadah kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, Surat Al-Hajj ayat 34. Surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan kami jadikan, kata Allah, untuk setiap umat tanpa terkecuali sejak umat pertama, umatnya Nabi Adam, kami syariatkan ibadah kurban, mansaka, nusuk, manasik, mansak, ya, itu kurban. Terkadang bisa diartikan dengan kurban atau sembelihan. Kami syariatkan untuk setiap umat, kata Allah, ibadah kurban, ibadah menyembelih berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kami syariatkan ibadah kurban ini agar mereka menyebut nama Allah, berzikir mengingat Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah berupa hewan-hewan ternak, min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka sesungguhnya, kata Allah, Tuhan kalian, ilah kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan
yang memiliki hak tauhid, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, falahu aslimu. Nah, jadi syariat ibadah kurban, setelah Allah mengabarkan bahwa ibadah kurban ini sudah Allah syariatkan sejak zaman Nabi Adam dan selalu ada, tidak pernah berhenti di setiap umat, semua umat sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah menjelaskan inti yang paling inti ketika syariat kurban itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Yang paling penting itu kata Allah, fa ilahukum ilahu wahid. Kurban kalian, ibadah kalian itu hanyalah untuk Allah, yaitu dalam rangka menegakkan syiar tauhid, fa ilahukum ilahu wahid. Jadi di ujung ayat ini yang harus dipahami, kata Allah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki hak tauhid, falahu aslimu, maka hendaklah kalian berserah diri hanya kepadanya, kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad untuk orang-orang yang patuh tunduk taat. Siapa mereka orang-orang yang patuh tunduk dan taat? Orang-orang yang mentauhidkan Allah. Orang-orang yang tunduk itu yang disebut dengan muslim. Aslama yuslimu. Ya. Allah juga mengabarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Iya, surat Al-Maidah ayat 27. Allah bercerita tentang dua orang anak Adam. Iya, dua orang anak Adam. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Iya. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka umatmu naba, kabar, cerita kisah ibnai Adam, dua anak Nabi Adam, bil haq. Cerita ini adalah kisah yang sebenarnya, yang kisah ini betul-betul nyata. Id qarraba qurbanan, ketika dua anak Nabi Adam ini mempersembahkan kurbannya. Ya, jadi dua anak Nabi Adam ini namanya siapa? Namanya satu Habil, satu Qabil. Nah, Habil dan Qabil, dua anak Nabi Adam ini, mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing. Fatuqubbila min ahadihima, diterimalah satu di antara dua anak Adam, satunya diterima persembahan kurbannya, yang satunya lagi walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya lagi tidak diterima. Yang diterima siapa? Ibadah kurban siapa? Habil. Yang tidak diterima Qabil. Habil diterima, Qabil tidak diterima. Nah, jadi kan dari cerita ayat ini kan bisa dipahami, ternyata memang menyembelih hewan kurban itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, jadi memang syariat kurban itu intinya bukan syariat baru, bukan syariat baru. Dan Allah juga ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu asal muasal yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kisah kurban itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Ya. Ya bunayya inni ara fil manam. Kata Nabi Ibrahim, wahai ananda, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Aku bermimpi, aku menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya, kemudian kata anaknya, kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abati if'al, ya abati, wahai ayahku, wahai ayahanda, if'al, lakukan, silahkan, sembelihlah aku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku dalam keadaan bersabar.
Ya, insyaallah aku dalam keadaan bersabar. Jadi ini ujian untuk Nabi Ibrahim. Iya. Ya, ujian untuk Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, ini ujiannya ujian ringan atau ujian berat? Pasti berat. Ujian berat. Allah menguji Nabi Ibrahim. Allah menguji Nabi Ibrahim. Apa maksudnya Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih putranya? Apa maksudnya Bapak Ibu kira-kira? Apa maksudnya? Patuh dan taat. Jazakumullah khair. Allah menguji kepatuhan Nabi Ibrahim. Allah ingin tahu, ya, Allah ingin tahu sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah dibanding kecintaannya kepada anak dan istrinya, dibanding keluarganya. Karena Nabi Ibrahim memang sudah diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya sebagai manusia terbaik nomor satu, manusia yang paling tinggi di muka bumi ini, yaitu Nabi Ibrahim mendapat gelar apa Ibu? Khalilullah. Ada dua orang hamba yang mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gelar ini tidak ada tandingannya, ya. Gelar Khalilullah itu tidak ada tandingannya, Khalilullah. Nah, memang bahagia ya, memang luar biasa mendapatkan gelar yang tinggi, dimuliakan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gelar itu Allah segerakan di dunia. Iya, Allah segerakan di dunia. Tapi ujiannya juga ternyata Allah segerakan. Artinya apa? Artinya kalau memang kita, kalau ingin seorang hamba itu ingin dimuliakan oleh Allah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya siap-siap diuji. Nah, gelar terindah yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, ternyata ujiannya indah. Allahu Akbar. Singkat cerita, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dan ternyata Nabi Ibrahim bersegera mendatangi anaknya. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Kata anaknya, lakukan. Kedua-duanya bersegera. Fa aslama, kata Allah, kedua-duanya bersegera. Aslama, kedua-duanya itu refleks, berserah diri, apapun siap. Sami'na wa ata'na. Fa aslama wa tallahu lil jabin. Singkat cerita, karena kedua-duanya itu sudah siap sedia melaksanakan perintah Allah, yang satu siap menyembelih, yang satu lagi siap disembelih. Mana yang lebih berat, menyembelih atau disembelih? Dua-duanya. Saya yakin Bapak Ibu semua kita bingung, ya kan? Mana yang lebih berat? Ya berat dua-duanya kan? Allahu Akbar. Tapi itulah fa aslama, dua-duanya siap sedia. Ketika Nabi Ibrahim hampir menyembelih putranya, Allah Ta'ala berfirman, wa fadainahu bidzibhin adzim. Seketika kami tebus Nabi Ibrahim dengan seekor domba besar gemuk. Bidzibhin adzim, ditebus oleh Allah, diganti dengan domba yang besar, adzim. Bukan dibihin saghir, bukan, bidzibhin adzim. Iya, jadi yang lebih, sembelihan yang paling afdol itu artinya sembelihan yang paling gemuk, bukan yang paling kurus, bukan yang sakit-sakitan, bukan yang cacat. Baik. Jadi ada dua poin. Yang pertama, syariat ibadah kurban ini bukan syariat Nabi Muhammad saja. Ya, ternyata ada zaman Nabi Ibrahim, dan ternyata ada sejak zaman Nabi Adam alaihis salam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, yang paling inti di penghujung ayat Allah sebutkan, syariat ibadah kurban yang kami syariatkan di setiap umat ini, Allah sangat-sangat menekankan kurban itu
Yang disyariatkan, kenapa Allah mensyariatkan ibadah kurban kepada hamba-hambanya? Tujuannya fa'ilahukum ilahu wahid. Bagaimana kita mensyiarkan tauhid. Iya. Tidak, artinya apa? Artinya ibadah kurban sebesar apapun kurbannya, sebanyak apapun sembelihannya, itu tidak ada nilainya kalau seorang hamba itu tidak bertauhid. Jadi keutamaan yang paling utama bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang menunjukkan syiarut tauhid. Syiarut tauhid. Dan ibadah kurban, kata para ulama, adalah salah satu bentuk cara kita bersyukur kepada Allah. Ya, salah satu cara yang terbaik untuk menunjukkan rasa syukur. Iya. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Saya ulang. Inna a'tainaka. Coba disambung Bapak Ibu. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna sendiri, a'tainaka sendiri, al-kautsar. Inna sesungguhnya kami, a'tainaka telah memberikan kepadamu. Munya itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kautsar, nikmat yang banyak kata Allah. Kami sudah beri engkau wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasalli, maka hendaklah kamu salat. Li rabbik, salatmu itu hanya untuk Rabbmu. Li untuk, Rabbika hanya untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah. Dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ketika diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, sebagian ulama tafsir menyebutkan Al-Kautsar di sini itu nama sebuah telaga di surga yang sudah Allah persiapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu wahai Muhammad, hendaklah engkau melaksanakan sholat dan engkau melaksanakan ibadah kurban. Iya. Jadi cara bersyukur yang paling jitu, yang paling salah satu cara bersyukur yang paling bagus itu sholat dan berkorban. Iya, sholat dan berkorban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya, sungguhnya salatku wa nusuki, sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk itu artinya apa? Di sini bisa berarti ibadah. Wa nusuki, sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian sebelum kita masuk dalam pembahasan fikih, ini insyaallah keutamaan yang terakhir yang ingin kita sampaikan. Salah satu keutamaan ibadah kurban itu, kata para ulama, setiap orang yang berkorban mesti dia bersedekah. Ya, setiap orang yang melaksanakan ibadah kurban mesti dia bersedekah. Artinya kata para ulama, setiap orang ibadah kurban itu lebih afdol daripada sedekah. Iya. Kalau kita bersedekah itu waktunya luas, kapan saja kita bisa bersedekah. Tapi kalau kurban waktunya terbatas. Nah, kalau waktunya terbatas, ini menunjukkan pahalanya pasti lebih besar. Ada keistimewaan, ada keutamaan tersendiri karena waktunya tidak banyak. Kemudian keutamaan yang kedua, kelebihan yang kedua, orang yang berkorban pasti dia bersedekah. Orang yang bersedekah belum tentu dia berkorban. Jadi orang yang berkorban itu dua ibadah yang dia lakukan. Pertama, ibadah menyembelih. Ya. Jadi menyembelih itu ibadah, Bapak Ibu ya. Kalau orang luar, orang non-Islam melihat syariat sembelih ini, mereka justru
apa namanya, menuduh ini buktinya agama Islam ini agama teroris. Agama teroris. Ini agama sembelih. Masa nyembelih tiap tahun? Padahal bukan tiap tahun kan? Masih banyak kan ibadah sembelihan yang lain? Ada namanya ibadah menyembelih itu dam. Kalau lagi haji umroh, dam. Akikoh, nyembelih juga. Apa lagi? Nazar. Iya, jadi ibadah kurban nyembelih. Terkhusus syariat ibadah kurban di hari raya kurban ini memang pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, seperti kata Allah, fa ilahukum ilahu wahid. Maka kata para ulama dari ayat ini Allah ingin bagaimana hamba-hambanya kaum muslimin itu menampakkan syiar tauhid, ya, syiar tauhid. Baik. Jadi apa namanya, sembelihan ini di dalam Islam itu tidak hanya satu macam, tapi ada namanya dam, ada namanya apa tadi, akikah, ada juga namanya Idul Adha, apa ada namanya ad-dhahiyah, al-udhiyah. Iya, sembelihan kurban di hari Id, Yaumul Nahar. Baik. Ada hadis yang tersebar yang bercerita tentang keutamaan ibadah kurban. Salah satu contoh hadisnya itu, hadisnya dhaif ya Bapak Ibu ya. Ini perlu kita garis bawahi. Hadis dhaif itu berbunyi begini: siapa yang menyembelih hewan kurban, maka hewan kurbannya itu akan menjadi kendaraan dia nanti ketika melewati sirat. Ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya dhaif. Ada lagi hadis yang berbunyi setiap bulu-bulu atau rambut-rambut hewan kurban yang disembelih itu setiap satu bulu itu satu hasanah, satu kebaikan. Ini kata ulama hadis, ini hadisnya dhaif. Masih ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang lebih jelas menjelaskan keutamaan-keutamaan seperti sebagian sudah kita jelaskan. Salah satu bunyi hadisnya yang sahih itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ma amila ibnu adam amalan fi yaumin nahri ahabba ilallah min hiraqatid dam. Tidaklah anak Adam mengamalkan satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari nahar, yaitu di 10 Dzulhijjah, lebih Allah cintai daripada hiraqatid dam, ibadah menumpahkan darah. Bahasa Nabi kayak gitu bahasanya, min hiraqatid dam. Allah sangat cinta di 10 Dzulhijjah itu ketika orang-orang menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban, bukan menumpahkan darah orang, bukan. Jangan salah ya. Baik. Hukum menyembelih hewan kurban. Apa hukumnya kita berkurban? Sunnah muakkad. Iya. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ada yang mengatakan sunnah. Iya. Untuk orang yang diberi kelebihan harta, ya. Orang yang memiliki kemampuan itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ulama yang berpendapat wajib, ibadah kurban itu wajib, itu berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seperti itu lafaznya. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi." Siapa yang mempunyai kelapangan harta tapi dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana. Maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Nah, ini kan narasinya tegas. Narasinya tegas. Sehingga ini menunjukkan bahwa wajib ibadah kurban itu wajib. Ini pendapat sebagian ulama bahwa ibadah kurban itu wajib. Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama. Jumhur itu apa, Bapak Ibu? Mayoritas ulama. Iya. Pendapat yang kedua yaitu sunnatun muakkadah. Ibadah kurban itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Iya. Artinya derajatnya di bawah wajib. Sangat-sangat
dianjurkan untuk orang yang diberikan kelebihan harta. Iya. Jadi ulama yang berpendapat sunnatun muakkadah, yaitu mayoritas ulama, karena mereka menilai ternyata setelah diteliti hadis yang tadi dinisbatkan kepada Abu Hurairah yang mengatakan bahwa fala yaqrabanna masjidana au musallana, orang yang tidak menyembelih hewan kurban jangan mendekati musala kami, itu ternyata hadisnya mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadisnya itu terhenti di sahabat Abu Hurairah. Ternyata itu bukan sabda Nabi, tapi itu berhenti dari perkataan Abu Hurairah. Itu ucapan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini alasan yang pertama, atau salah satu hujahnya para ulama yang berpendapat bahwa ibadah kurban itu hukumnya sunnatun muakkadah, bukan wajib. Di antara alasan dan hujahnya ulama, jumhur ulama yang berpendapat bahwa itu tidak wajib atau sunnatun muakkadah, ada sebagian riwayat yang mana disebutkan di situ sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ternyata mereka pernah tidak berkurban. Padahal Abu Bakar, Umar hartanya berlebih, artinya rezekinya banyak, bukan tidak mampu. Tapi sengaja Umar dan Abu Bakar tidak menyembelih hewan kurban dalam rangka memahamkan kepada umat di saat itu bahwa ibadah kurban ini tidak wajib. Iya, tapi bukan berarti Abu Bakar dan Umar tidak pernah berkurban, tidak. Sekali-kali dalam rangka untuk memahamkan kaum muslimin bahwa ibadah ini tidak wajib. Nah, inilah pendapatnya jumhur, mayoritas ulama menunjukkan bahwa ibadah kurban ini tidak wajib. Tapi semua ulama semuanya sepakat bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sekalipun. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sekalipun. Nabi mencontohkan, tapi tidak pernah mengilzamkan dengan lisan. Kalau istilah ilmu hadisnya apa namanya? Hadis qauli. Ya, hadis qauli. Dengan lisannya Nabi bilang tidak pernah. Seperti yang tadi disangka oleh kebanyakan orang, itu adalah hadis dari Nabi, tapi ternyata bukan dari Nabi, tapi terhenti di sahabat Abu Hurairah. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah kurban, tapi bukan berarti Nabi pernah bersabda dan mewajibkan, tidak. Ya, Nabi, kata Abdullah bin Abbas, selalu beribadah kurban di setiap 10 Dzulhijjah, di setiap 10 Dzulhijjah, baik di saat mukim maupun di saat safar, Nabi selalu berkurban. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dalam satu safar, fahadarna al-adha. 10 Dzulhijjah pun masuk. Hari raya Idul Adha pun masuk. Fashtarakna fil baqarati sab'atan. Kami pun patungan kongsi bertujuh untuk berkurban 1 ekor sapi. Ini ketika kami sedang bersafar bersama Nabi. Nah, ini salah satu hadis bahwa Nabi itu tidak pernah tidak berkurban baik ketika mukim maupun ketika safar. Jadi kesimpulannya, ibadah kurban itu hukumnya sunnatu muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Syarat-syarat udhiyah, syarat-syarat kurban. Yang pertama, harus dari jenis bahimatul an'am. Harus dari jenis hewan ternak yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu onta, sapi atau kambing atau domba. Onta, sapi, kambing atau domba. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Tadi surat Al-Hajj ayat 34. Ini syarat yang pertama, harus hewan ternak, sapi, onta, sapi, kambing atau domba. Yang kedua, syarat usia, syarat umur. Syarat umur, maksudnya umur hewan kurbannya, bukan umur orang yang berkurban, bukan. Syarat umur untuk hewan kurban. Untuk onta 5 tahun, untuk sapi
2 tahun. Untuk kambing 1 tahun. Untuk domba 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini ketentuan ini, kata para ulama, ini ketentuan tidak boleh dilanggar atau harus mencukupi. Siapa yang kurang, hewan kurban yang kurang usianya dari yang telah ditentukan, itu menjadi tidak sah, ya. Dan ini harus diwaspadai oleh orang-orang yang berkorban atau orang-orang tukang jagal atau penjual hewan kurban, ya. Kurang dari usia yang telah ditentukan tidak sah, ya. Kurbannya menjadi tidak sah. Kemudian yang ketiga, hewan kurban harus selamat dari cacat. Hewan kurban harus selamat dari cacat. Selamat dari cacat. Nabi SAW menyebutkan ada 4 poin cacat yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah. Yang pertama, al-awra'ul bayyinu 'uruha, yaitu hewan yang jelas buta matanya walaupun sebelah. Buta satu mata walaupun satu mata jelas butanya. Ini tidak sah, apalagi yang buta kedua-duanya. Yang kedua, al-arja al-bayyinu 'urjuha. Arjuha, hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Pincangnya jelas. Nah, ini tidak sah. Apalagi putus, apalagi kakinya putus. Al-ajfa'ul lati la tunqi. Yang ketiga, hewan yang kurus, sangat kurus, ya. Iya, sangat kurus, tidak ada sumsum tulangnya. Yang keempat, al-maridatu al-bayyinu maraduha, sakit yang sangat jelas sakitnya. Jadi 4 cacat ini jelas cacatnya, itu hewan kurbannya tidak sah. Iya, harus selamat dari cacat, terutama 4 cacat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga para ulama sepakat hewan kurban yang cacatnya masuk dalam 4 poin ini itu tidak sah. Tapi kalau yang cacatnya keluar dari 4 poin, maksudnya yang cacatnya itu masih sedikit, seperti robek telinganya, retak tanduknya, putus ekornya, itu para ulama berbeda-beda. Iya, para ulama ada perbedaan pendapat. Iya, telinganya berlubang atau robek, iya, atau putus. Iya. Sebagian ada mengatakan kalau telinganya itu setengah, lebih dari setengah itu tidak sah. Robeknya setengah itu tidak sah. Sebagian ada mengatakan boleh. Sebagian ada yang mengatakan boleh. Tapi menurut jumhur maksudnya menurut mayoritas ulama itu masih boleh. Iya, tapi makruh. Kemudian hewan kurban yang pantatnya terpotong. Pantat, maksudnya daging pantatnya itu terpotong. Ada ekornya, ada pantatnya. Selama dagingnya masih banyak, ya, walaupun pantatnya itu terpotong ataupun tipis sedikit dagingnya, tapi di sisi lain masih banyak dagingnya, itu masih sah. Nah, itu masih sah. Kemudian ekor yang terputus, kata para ulama ini masih sah, ya, karena itu selama dagingnya masih banyak, ya, itu ekor tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi, hukumnya masih boleh. Artinya apa? Artinya boleh, tidak masuk dalam kategori cacat yang menjadikan tidak sah. Baik. Yang keempat, terkait waktu penyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai sejak setelah salat Id atau setelah khutbah, ya, setelah khutbah. Di dalam sebuah hadis dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah
pernah berkhutbah di hari Idul Adha, ba'da shalah, setelah salat. Faqala man shalla salatana. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat bersama kami, wa nasaka nusukana, dan dia menyembelih setelah salat dengan sembelihan cara kami, faqad asaban nusuk, maka dia telah berkorban, dia telah sah kurbannya. Wa man nasaka qabla shalah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, siapa yang menyembelih kurbannya setelah salat, sebelum salat, fa innahu qabla salati wala nusuka lahu. Siapa yang menyembelih kurban sebelum salat, maka tidak ada kurban baginya. Artinya menyembelih kurban sebelum salat tidak sah. Faqala Abu Burdah. Kemudian Abu Burdah berkata, Abu Burdah itu Khalal Barra, yaitu pamannya Al-Bara bin Azib. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inni nasaqtu syati qabla shalah. Aku menyembelih hewan kurbanku, kambing kurbanku sebelum salat. Wa araftu annal yauma yauma uklin wa syurbin. Karena aku tahu bahwa hari ini adalah hari makan dan minum ya Rasulullah. Aku sangat senang. Wa ahbabtu an takuna syati awwalu ma yudbahu fi baiti. Aku sangat senang sekali kalau kambingku ini disembelih pertama kali. Aku sangat senang. Fadhabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati shalah. Dan aku pun bisa sarapan, bisa makan pakai daging kurban tadi sebelum salat. Kemudian Nabi SAW bersabda, syatuka syatu lahmin. Kambingmu ini adalah kambing biasa. Ya. Kambingmu ini bukan kambing kurban. Ya. Ini salah satu hadis keterangan tentang terkait batas waktu penyembelihan hewan kurban. Awal mulanya itu harus setelah salat. Jadi seikhlas apapun dia niatnya kurban, seikhlas apapun tapi caranya salah, maksudnya waktunya tidak tepat, itu kata Nabi, syatuka syatu lahmin. Sesungguhnya kambingmu ini hanyalah sembelihan biasa, ya. Sah untuk dimakan selama sembelihannya dengan membaca bismillah. Bismillahi itu hukumnya wajib. Lebih afdal lagi pakai takbir, Allahu Akbar. Kalau bismillahnya nggak ada, kalau sudah baca bismillah tapi lupa baca takbir, sah. Kalau Allahu Akbar itu sunnah, tapi kalau bismillahnya nggak pakai, tidak sah. Tapi kalau bismillahnya lupa, nggak sengaja. Kalau sengaja nggak baca bismillah, nggak halal, nggak sah. Tapi kalau lupa bismillah, sah nggak kira-kira? Sah. Khilafiyah, ulama berbeda. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi jangan sampai lupa. Jadi awal mula waktu penyembelihan hewan kurban itu setelah sholat Idul Adha. Sehingga kata para ulama, lebih afdol sholat Idul Adha itu lebih cepat, lebih afdol, lebih cepat, lebih baik. Itulah perbedaan antara sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha itu dianjurkan secepatnya di awal waktu, tapi kalau sholat Idul Fitri diakhirkan. Kenapa Idul Adha dipercepat? Agar hewan kurbannya segera disembelih. Kenapa sholat Idul Fitri diakhirkan? Sholat Idul Adha tadi diawalkan, segera disembelih. Sholat Idul Fitri diakhirkan. Agar apa? Agar apa? Untuk melonggarkan waktu bagi orang yang membayar zakat fitrah. Zakat fitrah, sebaik-baik zakat fitrah, waktu yang paling bagus, paling afdol itu sebelum sholat. Waktu akhir penyembelihan kurban. Waktu akhir penyembelihan kurban itu
Sebagian ulama ada yang mengatakan di tanggal 12, hari tasyrik yang kedua di tanggal 12. Sebagian ada mengatakan di tanggal 13 Zulhijjah. Iya, tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 13 Zulhijjah. Mana yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat kata para ulama yaitu di 13 Zulhijjah. Ya. Nabi SAW bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maksudnya makan minum sembelihan hewan kurban. Ayyamut tasyriq itu semuanya, seluruhnya, 11, 12, 13. Pertanyaan, ada pertanyaan, bolehkah menyembelih hewan kurban di malam hari? Boleh enggak Bapak Ibu? Menyembelih hewan kurban di malam hari boleh? Boleh Pak? Boleh. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, sebagian ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu dalilnya sama. Dalilnya ketika memahami firman Allah surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Yaitu para ulama berbeda penafsiran dalam bunyi ayat dalam lafaz fi ayyamin ma'lumat, yaitu di hari-hari yang telah ditentukan. Ayyam, ayyam, bukan ayam. Ayyam, ayyam itu artinya hari-hari. Kalau mufradnya, kalau tunggalnya yaumun, kalau dua yauman. Yaumun, yaumani, ayyam, satu hari, dua hari, hari-hari. Nah, sebagian ulama menafsirkan ayam hari-hari di sini menyembelih hewan kurban itu di hari-hari yang telah ditentukan 10, 11, 12, 13. Sebagian ulama mengatakan hari-hari di sini maksudnya siang hari. Kalau malam apa? Kalau malam lailun, lailani, laila, layali, lailun satu malam, lailani dua malam, layali tiga malam. Nah, sehingga para ulama yang mengatakan tidak sah karena mereka memahami bahwa ayam di sini, hari-hari di sini maksudnya siang hari. Tapi sebagian ada yang mengatakan ayam di sini maksudnya siang juga, malam juga. Iya. Jadi perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang masyhur, iya. Pendapat yang masyhur dan pendapat yang kuat itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Mereka memahami, menafsirkan ayam di sini maksudnya siang dan mencakup waktu malam. Iya, siang dan malam. Kesimpulannya kata para ulama, terutama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, sebagaimana yang dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa waktu di sini maksudnya siang dan malam. Tapi kata Imam Syafi'i, menyembelih hewan kurban itu lebih afdal di siang hari, boleh di malam hari kalau dalam keadaan darurat. Hewan kurbannya itu melimpah, ramai, ya, kaum muslimin berlomba-lomba, satu keluarga 100 kambing, 100 sapi misalkan. Bayangkan kalau ada 100 kakak, 200 kakak, Allahu Akbar. Jadi boleh di malam hari, tapi sebisa mungkin di siang hari, ya. Kata ulama, sebisa mungkin hewan 9 kurban itu lebih utama di siang hari, karena kalau dilaksanakan di siang hari itu bisa menampakkan syiar tauhid, ya. Menampakkan syiar tauhid. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11 kan? Masih lama ya? Termasuk tanya jawab. Sampai jam 11, tanya jawabnya sampai jam Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya boleh minta izin sebentar 5 menit. Saya boleh minta izin waktu 5 menit ya. Ingin keluar sebentar. Mohon maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi sampai di mana? Sembelihan di malam hari. Baik, berikutnya terkait hewan yang lebih utama secara berurutan. Iya, mana yang lebih utama untuk dikorbankan? Iya, secara berurutan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa urutan yang utama untuk dikorbankan hewan-hewan sembelihan itu, urutan yang paling utama, yang paling tinggi, ada mengatakan 1 ekor unta untuk 1 orang. Ini yang pertama. Yang kedua, setelahnya 1 ekor sapi untuk 1 orang. Yang ketiga, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kemudian yang keempat, 1 ekor unta untuk 7 orang. Yang kelima, 1 ekor sapi untuk 7 orang. 1 ekor unta 1 orang, 1 ekor sapi 1 orang, 1 ekor kambing 1 orang, 1 ekor unta bertujuh, 1 ekor sapi bertujuh. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bukan pendapat semua ulama, bukan kesepakatan. Iya, tapi sebagian ulama. Jadi kalau mau pilih, tentu kita sepakat untuk memilih hewan kurban yang terbaik itu. Iya, tentu semua kita sepakat. Kalau ingin mempersembahkan sembelihan kurban, tentu kita ingin yang terbaik, hewan kurban yang terbaik, kalau memang kita mampu. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Hewan kurban yang terbaik itu hewan yang bagaimana? Kan gitu. Nah, sebagian ada mengatakan yang paling besar pahalanya, yang paling afdol itu kalau mampu 1 ekor unta untuk 1 ekor sapi. Tapi di Indonesia tidak ada unta ya. Artinya di Indonesia berarti menurut sebagian ulama, semakin besar dagingnya, semakin besar hewannya, itu semakin baik, itulah yang terbaik. Ya. Jadi kalau normalnya, kalau pilihannya ada, semuanya ada, unta, sapi, kambing, domba, sebagian ada mengatakan unta lebih afdol, 1 ekor unta untuk 1 orang. Nah, urut atau setelahnya seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, ulama yang berpendapat kenapa unta yang terbaik untuk 1 orang 1 ekor unta, itu prinsipnya tadi, prinsipnya semakin banyak dagingnya semakin besar pahalanya, semakin besar manfaatnya. Nah, itu dalil logika ya, dalil logisnya. Nah, kalau dalil syar'inya apa? Dalil syar'inya ada di dalam hadis. Hadis riwayat dari sahabat siapa ini? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat siapa? Riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Ulama yang berpendapat bahwa semakin banyak hewan kurbannya, semakin besar, semakin banyak daging kurbannya, itu semakin besar pahalanya. Itu dalilnya dari hadis Abu Hurairah ketika Nabi bersabda tentang pahala bersegera hadir menuju sholat Jumat. Bunyi hadisnya gini, Nabi SAW bersabda, "Man ightasala yaumul jum'ah," barang siapa yang mandi Jumat, ya, ghuslal janabati, mandi Jumat seperti mandi junub, thumma roha, kemudian dia pergi bersegera menuju masjid, faka'annama qarraba badanah, maka dia pahalanya seakan-akan dia seperti menyembelih berkorban dengan 1 ekor unta. Ini orang yang paling pertama hadir di salat Jumat. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang hadir setelahnya, orang yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka itu pahalanya sama seperti orang yang menyembelih 1 ekor sapi. Ini dalilnya.
Ya, ini menunjukkan bahwa pahala yang paling besar yaitu orang yang berkorban 1 ekor unta. Tapi ini bukan kesepakatan ulama. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, sebagian ulama ada mengatakan hewan kurban yang terbaik itu adalah kambing. Hewan kurban terbaik adalah kambing. Kambing lebih afdol. 1 ekor kambing, 1 orang itu mengalahkan 1 ekor unta 1 orang. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya memang Nabi rata-rata berkorban itu mesti pakai sembelih kambing, mesti sembelih kambing. Nah, jadi ulama khilafiyah mana yang lebih afdol. Baik. Berikutnya terkait mudahi, terkait orang yang menyembelih kurban. Iya, ada 2 hukum yang menjadi permasalahan dalam bab menyembelih, orang yang ingin menyembelih kurban. Yang pertama hukum hukum berkorban boleh berkongsi, boleh bersekutu, patungan. Ya, boleh patungan. Kata para fuqaha, kalau 1 ekor unta itu maksimal 7, sapi maksimal 7, tapi kalau kambing 1 ekor. Nah, ini boleh. Ini aturannya tidak boleh lebih daripada 7. Tapi kalau kurang dari 7 boleh. Patungan boleh. Jadi ini yang pertama. Tapi kalau ada kasus misalkan Bapak Ibu, misalkan ada 5 orang sepakat patungan untuk 1 ekor sapi. Setelah disembelih datang 2 orang lagi. Ya kan masih belum 7. Datang 2 orang ingin ikut patungan juga. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena syaratnya itu, patungannya itu akadnya, kesepakatannya harus sebelum disembelih. Kalau sudah disembelih enggak boleh. Iya. Kan belum dikuliti. Kan belum dipotong-potong. Aturannya itu belum disembelih. Ya, sepakat patungannya itu harus sebelum disembelih. Karena kan ibadahnya itu intinya menyembelih, bukan bagi-bagi daging, bukan potong-potong daging, apalagi makan daging. Itu hukum yang pertama terkait orang yang menyembelih kurban. Yang kedua terkait hukum bersekutu dalam pahala. Ya, bersekutu dalam pahala. Nah, kalau dalam pahala boleh berkorban untuk nama diri sendiri dan keluarga. Ini hadisnya masyhur ya. Hadis dari sahabat Abu Rafi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dhaha ishtara kabshain. Kata Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa berkongsi pahala. Sebagian ulama mengatakan menyembelih hewan kurban itu boleh mengikutkan pahala kurbannya itu 1 keluarga, 1 kerabat, baik orang yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ya. Kita bacakan hadisnya dari Abu Rafi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu kana idza dhaha, ketika apabila beliau ingin menyembelih hewan kurban, ishtau kabshaini saminaini, Nabi membeli 2 ekor kambing. Saminain. Kalau samin gemuk, kalau saminain 2 ekor kambing gemuk-gemuk. Aqranaini, iya, kedua-duanya punya tanduk. Amlahaini. Amlahin apa amlahin? Amlahin itu sebagian berwarna hitam, sebagian berwarna putih. Iya, ada mengatakan kepalanya hitam putih, tapi hitamnya banyak. Tapi ada yang mengatakan ya hitam putih, intinya hitam putih. Fa idza shalla, ketika Nabi selesai salat, wa khataban nas, dan beliau berkhutbah di hadapan manusia, ata bi ahadihima, setelah Nabi salat, khutbah, dan Nabi mengambil salah satu
Kambing tadi wahwa qaim fi musallahu fadhabahu bi nafsihi bil mudiyah. Nabi menyembelih satu ekor kambing yang pertama, thumma yaqul. Nabi mendoa membaca Allahumma hadza an ummati jami'an. Ya Allah, sembelihan ini, kambing ini dari untuk pahalanya, maksudnya pahalanya untuk umatku semuanya. Mimman syahidalaka bit tauhid. Sembelihanku ini aku niatkan pahalanya ya Allah untuk seluruh umatku yang bertauhid, yang bersaksi bahwa yang bersaksi atas angkat ketauhidanmu ya Allah. Intinya seluruh umatku yang mentauhidkan Engkau ya Allah. Wa syahidali bil balagh, dan seluruh umatku yang mengakui, yang bersyahadat atas kerasulanku. Nah, ini yang pertama. Ya Allah, ini sembelihan kambing ini yang pertama, niat pahalanya untuk seluruh umatku yang bertauhid, untuk seluruh umatku yang mengakui risalah kenabianku. Tsumma yu'ta bil akhar. Kemudian Nabi setelah sembelih hewan yang pertama, kambing pertama, Nabi mengambil atau diberikan oleh sahabat kepada Nabi untuk menyembelih kambing yang kedua. Fayadbahu binafsihi. Kemudian Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri, wa yaqul. Dan Nabi berdoa membaca hadza an Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, sembelihan ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Nabi satu ekor untuk dirinya, pahalanya untuk seluruh keluarganya, baik yang sudah meninggal, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kambing yang kedua, Nabi niatkan pahalanya untuk seluruh umatnya yang bertauhid. Maka kata ulama, pahala itu boleh berkongsi untuk seluruh keluarga. Iya, untuk seluruh keluarga. Intinya gitu. Dan boleh diniatkan untuk orang-orang di luar keluarga, orang-orang tertentu yang kita inginkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh diniatkan untuk orang-orang tertentu yang kita niatkan, seperti orang-orang yang punya jasa, ya. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana kalau menyembelih hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Niatnya itu untuk orang si fulana, untuk keluarga kita, tapi niatnya hanya untuk dia saja. Boleh nggak Bapak Ibu? Kan itu pertanyaannya. Kalau dari hadis Nabi tadi, dan seperti itu Nabi tidak pernah berkorban untuk Khadijah, nggak pernah. Khadijah yang sudah wafat atau anak-anak yang sudah wafat, enggak. Tapi bagaimana hukumnya? Nah, sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, beda-beda ya. Ala kulli hal, memang itu tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Nabi mengkhususkan untuk keluarganya, istrinya khusus yang sudah meninggal. Selalu mesti Nabi kalau berkurban, mesti dia membaca untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Atau dengan tambahan yang satu ekor lagi apa? An ummati Muhammadin jami'an sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mutlak tidak boleh, tidak. Memang masih ada ulama yang membolehkan. Tapi tentu saya harap semua kita yang ada di sini semuanya sepakat bahwa kita lebih condong kepada cara berkorbannya tidak perlu mengkhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, dapat juga untuk aku, ya. Tapi yang menyembelih atas nama kepala keluarga untuk aku dan keluargaku ya masuk semuanya. Baik, berikutnya aturan-aturan terkait mudhahi, terkait orang yang menyembelih. Untuk orang yang menyembelih hewan kurban, yang berkorban, itu salah satu aturan di dalam syariat. Nabi sebutkan di dalam hadis,
Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashr," apabila sudah masuk 10 Dzulhijjah, masuk hari pertama 10 Dzulhijjah. Sekarang hari keberapa? Hari keempat. Wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kalian berniat ingin menyembelih hewan kurban nanti di 10 Dzulhijjah. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Maka kalau sudah berniat berkurban, orang yang sudah berniat berkurban nanti itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut dan semua bulu-bulu yang ada di badan. Ini diantara aturan yang harus ini salah satu aturan. Nah, sebagian ada yang mengatakan, yang memahami hadis ini maksudnya tidak boleh potong kuku, potong rambut hewan kurban. Sebagian ada berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat mengatakan menahan tidak memotong kuku orang yang berkurban, bukan hewan kurban. Orang yang berkurban. Jadi yang berkurban ya, yang berkurban, bukan sekeluarga yang diniatkan, bukan. Berarti semua keluarga yang diniatkan pahalanya nggak boleh potong kuku. Bagaimana kalau keluarganya yang sudah meninggal? Tadi kan niatnya untuk semua keluarga termasuk yang sudah meninggal. Baik. Sebelum muncul pertanyaan, kita sebutkan contoh-contoh beberapa pertanyaan-pertanyaan sedikit lagi. Ada lagi pertanyaan, bagaimana hukumnya berkorban dalam satu keluarga itu? Setiap masing-masing anggota keluarganya itu misalkan ada 5 orang atau 7, ada ayah atau ada suami, ada istri, ada anak-anak. Bagaimana hukumnya berkorban? Ayahnya satu ekor atau 2 atau 1, ibunya 1, anaknya 1, masing-masing 1 atau masing-masing berkorban. Nah, ini antara kasus-kasus yang menjadi pertanyaan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Gimana Pak? Boleh? Boleh Pak ya? Mampu? Iya. Bagaimana kalau mereka mampu? Masing-masing anaknya Masya Allah sudah pada mapan. Mampu? Ya. Jadi kalau dikatakan boleh, boleh. Tapi sekali lagi kata para ulama, tetap yang lebih afdol, yang lebih tepat itu seperti yang pernah diperbuat oleh Nabi SAW. Memang tidak pernah Nabi di dalam kehidupan Nabi selama beliau hidup memang tidak pernah, ya, tidak pernah. Tentu kita ingin yang lebih tepat, ya, yang lebih tepat, iya. Walaupun mampu, cukup kepala keluarga, cukup suami atau cukup ayah, cukup suami atau cukup ayah. Baik. Kemudian berikutnya adab-adab menyembelih. Adab-adab menyembelih. Jadi menyembelih itu ada namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar itu artinya apa? Nahar itu artinya menyembelih. Jadi nahar itu lebih tepatnya nahar itu artinya istilah sembelihan, proses menyembelih untuk hewan yang bernama unta. Gitu ya Bapak Ibu. Nahar itu maksudnya proses sembelihan untuk hewan unta. Itu namanya nahar. Tapi kalau sapi, kambing itu namanya adzabhu. Nah, jadi apa bedanya nahar dengan zabah? Bedanya nahar
Iya, yang mana nahar ini sembelihan istilah untuk onta. Nah, jadi nahar ini kata ulama fikih, para fuqaha, nahar itu maksudnya memotong pangkal leher, menyembelih juga sama-sama disembelih. Tapi nahar itu sembelihannya itu di pangkal leher, onta. Iya. Nahar itu lebih tepatnya itu bentuk sembelihannya itu ditusuk di pangkal leher onta. Nah, itu namanya nahar. Jadi onta itu dinahar di pangkal lehernya sembari menghadapkan sisi tubuh bagian kanan onta. Iya, sisi tubuh di bagian kanan onta atau menghadapkan organ onta yang akan disembelih. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya dihadapkan. Kemudian kakinya diikat. Kaki sebelah kiri onta itu diikat. Ya, ini namanya tata cara nahar, cara menyembelih onta. Itu disebut dengan nahar. Nah, adapun untuk sapi, kambing itu disebut dengan adzabhu. Nah, adzabhu itu proses penyembelihan, yaitu dengan memutus 2 urat nadi, 1 kerongkongan, 1 tenggorokan. Baik. Jadi ini istilah nahar untuk onta, istilah adzabhu untuk sapi, untuk kambing. Jadi yang dipotong itu ada 4 urat. 2 urat nadi, 1 tenggorokan, 1 kerongkongan. Kemudian tata cara berikutnya yang keempat, menggunakan pisau yang paling tajam. Ya, pisau yang paling tajam. Ya, berbuat baik. Salah satu bentuk berbuat baik kepada hewan sembelihan yaitu berbuat ihsan. Salah satu cara berbuat baik kepada hewan sembelihan itu dengan mempertajam pisau, ya, dengan mempertajam pisau. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Kita wajib berbuat ihsan dalam segala hal. Fa idza qultum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Dan apabila kamu menyembelih, hendaklah kamu menyembelih dengan cara ihsan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah kamu mempertajam pisau. Fal yurih dabihatahu. Dan hendaklah dia wal yurih itu roha yartah. Hendaklah kamu menjadikan hewan sembelihan kamu itu tenang. Iya, jangan mengasah pisau di depan hewan atau nyembelih temannya di depan teman yang lain. Itu namanya bentuk ihsan. Jadi kita diwajibkan, kata Nabi, untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Berarti kita boleh membunuh. Boleh enggak? Boleh kan? Tapi bunuhnya dengan cara yang baik. Masalahnya kapan kita boleh bunuh? Bunuh cicak, bunuh nyamuk, bunuh orang boleh enggak? Nah, enggak boleh. Boleh kita membunuh orang kapan? Kalau kita dibunuh, berusaha untuk menyelamatkan diri. Kalau memang, tapi ini jarang terjadi. Atau boleh membunuh kalau memang ada musuh. Gitu. Nah, kalau harus membunuh, iya. Na'udzubillah. Kalau harus membunuhlah dengan cara yang baik. Kalau menyembelihlah dengan cara yang baik. Kalau marah dengan cara yang baik. Bagaimana kalau marah dengan cara yang baik-baik? Iya. Kesimpulannya kan boleh bunuh, boleh nyembelih, boleh marah, boleh mukul. Intinya mukul dengan cara yang baik. Maaf ya. Ya kan? Gitu.
Baik, adab yang berikutnya yaitu membaca bismillah. Adabnya itu membaca bismillah. Dianjurkan untuk bertakbir bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika wa hadza minni wa ali. Atau ana hadza min jundi Abu Daud wa ali jundi Abu Daud. Au hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin. Bismillahi Allahu akbar fataqabbal minna. Baik. Kelewat dikit enggak apa-apa ya. Jam 11. Ini banyak ini. Baik. Niat kurban untuk secara khusus mengatasnamakan orang meninggal itu dalilnya korban itu katanya boleh. Apakah ada dalil khusus? Apa pakai dalil umum yang tadi Ustaz sebutkan bahwa Nabi untuk menyembelih umatnya baik yang meninggal atau yang baik yang sudah meninggal? Apakah itu atau gitu Pak? Tadi kita sampaikan ada sebagian yang berpendapat boleh, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat itu seperti yang dicontohkan di dalam hadis. Nabi tidak pernah mengkhususkan menyembelih berkurban yang dia niatkan khusus untuk orangnya, yang untuk orang keluarga yang sudah meninggal. Misal Nabi tidak pernah contohnya berkurban untuk Khadijah, enggak pernah. Itu maksudnya Pak ya. Allah a'lam. Tapi masih diperbolehkan. Sebagian ada berpendapat, tapi itu tidak pendapat yang enggak kuat. Itu maksudnya. Tidak dianjurkan. Cukup seperti yang Nabi contohkan. Ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga kita itu ya termasuk yang sudah meninggal. Di hari tanggal 13 Zulhijjah, terakhir waktu menyembelih kapan? Sebelum terbenam matahari, maghrib. Sebelum maghrib. Ya, waktu paling akhir itu sebelum maghrib. Apa hukumnya atau sah enggak Ustadz kurban kita ketika potong kuku di awal Dzulhijjah karena kuku panjang dan hitam? Allah. Kalau anjuran ini tidak wajib. Anjuran menahan diri dari memotong kuku, memotong rambut itu tidak wajib. Ya. Tapi makruh. Bukan menjadikan kalau kita potong kuku sembelihannya tidak sah, tidak. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Bukan menjadikan tidak sah, tapi makruh, tidak dianjurkan. Sebisa mungkin tahan. Kalau memang ternyata hitam kukunya, ya mungkin selagi masih bisa cari cara lain. Digosok bisa, cuman 10 hari nggak lama. Digosok, dicuci pakai sabun, dicongkel. Allahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf di luar tema atau nanti aja di luar tema. Terakhir ya. Insya Allah terakhir yang ini. Ustadz, jika kurbannya patungan 1/7 sapi, apakah boleh diniatkan untuk seluruh keluarga juga? Iya, sama. Patungan atau tidak patungan diniatkan untuk itu otomatis, maksudnya ya disunahkan seperti sebagaimana Nabi meniatkan hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Sama. Patungan atau tidak patungan sama. Afikum barakallah. Barakallahu fik.
Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana jika 1, 2, 3, 4, banyak ini pertanyaannya, sahkah kurbannya? Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana jika 1, seseorang berkurban lewat badan Baitul Mal? Berkurban lewat badan Baitul Mal, berarti dia mewakilkan, dia mentransfer uangnya saja, iya, uang transfer, dia tidak menyaksikan pemotongan kurbannya, dia tidak menyaksikan pemotongan kurbannya. Pelaksanaan kurban di luar daerah, bukan di tempat mukimnya, semuanya boleh, tapi tidak afdol. Iya, yang paling afdol itu sembelih sendiri, menyaksikan sendiri. Dan semua yang seperti ini boleh diwakilkan, tapi tidak utama. Iya. Kalau memang harus, tetap berpahala, tetap mendapatkan pahala. Bukan berarti pahalanya kecil. Ya, barangkali ada waktu-waktu tertentu mungkin kalau memang tidak ada di tempat kita, misalkan di sebuah negeri yang memang jarang, ya. Tapi pada dasarnya sembelihan itu afdolnya orang yang bersangkutan dibagi di tempat-tempat yang terdekat. Yang lebih aula, yang lebih utama dibagi di tempat yang lebih dekat. Ya. Asalnya kata para ulama, 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk fakir miskin yang membutuhkan, 1/3 untuk dihadiahkan. Sebagian ulama ada mengatakan yang lebih utama itu dibagi-bagi kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, lebih afdol. Nah, sekali lagi, tentu yang lebih berhak, yang lebih layak, yang lebih utama untuk orang-orang miskin yang membutuhkan, yang paling dekat di sekitar kita. Gitu. Tapi boleh, semuanya ini boleh. Ya. Allahu a'lam. Ustadz, apakah jenis kelamin hewan kurban harus jantan? Tidak. Boleh jantan, boleh betina. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Bolehkah hewannya itu apakah harus jantan? Jantan boleh, betina boleh. Tapi afdol yang jantan. Sebagaimana yang berkurban itu, yang menyembelih boleh jantan, boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi yang lebih afdol laki-laki. Kalau perempuan boleh, akhwat boleh. Boleh, tapi akhwat tidak lebih afdol daripada laki-laki. Sang suami seorang ayah, kalaupun ternyata harus akhwat ingin nyembelih juga boleh, tapi di rumah, ya, sembari menjaga batasan-batasan aurat. Potong ikan aja. Tapi kalau potong ikan, insya Allah ibu biasa ya. Potong ayam dulu. Iya, ini yang bertanya. Oh iya, beda. Afwan, beda itu. Pertanyaan tentang hewan ya, hewan kurbannya. Suami saya sudah meninggal. Bolehkah saya berniat berkurban ini untukku dan keluargaku? Boleh tadi. Boleh ya, bagi yang suaminya sudah wafat. Iya, boleh. Ini tadi yang di luar tema. Ini dulu. Afwan Pak Ustadz, pertanyaan di luar tema, sama. Berarti ini dulu. Izin bertanya masalah sholat sunnah. Apakah sholat sunnah hajat dan taubat bisa dikerjakan sebanyak kesanggupan seorang? Kalau sholat taubat, ya itu ya disebut taubat. Kenapa? Taubat itu apa? Ada istighfar, ada taubat. Apa bedanya istighfar dan taubat? Kalau taubat itu memohon, kalau istighfar memohon ampun. Kalau taubat bertekad untuk tidak mengulangi. Iya, pada dasarnya ya sholatnya itu ketika ada tekad untuk bertaubat itu tentang kesalahan yang dia lakukan. Sholat sunnah hajat dan taubat. Sholat hajat, ya, setiap ada hajat, setiap ada kiat ingin bertaubat. Ini pertanyaannya, boleh nggak dikerjakan sebanyak kesanggupan seseorang? Allahu alam. Ya mungkin niatnya bukan sholat. Kalau sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajat kan itu kan ketika ada
ada hajat. Ketika ada hajat. Adapun kalau ingin memperbanyak sholat, ya mungkin memperbanyak sholat kan masih ada sholat tahajud, niatnya saja yang perlu tidak perlu memperbanyak sholat taubat sebanyak-banyaknya, bukan gitu. Tapi caranya ketika kita bertaubat, ketika kita punya hajat, ya, kalau sholat hajat mungkin bisalah. Tapi yang lebih afdol, yang lebih tepat itu memperbanyak sholat. Ya ada sholat duha bertepatan dengan sholat duha kan, ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat tahajud gitu. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Afwan Pak Ustaz, pertanyaan dari tema, bagaimana dengan akikah yang belum dipenuhi dahulu, lalu belum mampu, baru setelah anaknya besar bisa berakikah atau mampu, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apakah tetap dilaksanakan akikahnya? Ya, ini masalah fikih, hukum-hukum seperti ini. Pada dasarnya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebisa mungkin akikah itu disegerakan. Dan sebagian ulama berpendapat boleh nanti ketika sudah besar. Sebagian itu mengatakan tidak harus lagi. Artinya ini babnya wasi. Iya, babnya wasi. Ya boleh-boleh saja. Terus ini ada kaitannya dengan kurban. Bagaimana dengan akikah yang belum dipenuhi dahulu, lalu belum mampu, baru setelah anaknya besar? Sebagian ada mengatakan boleh, sebagian ada yang mengatakan enggak perlu. Iya, dianjurkan ketika anak itu belum lama lahirnya. Allahu a'lam. Bapak-bapak ada pertanyaan? Sudah? Oh ya, jam 10:10. Silakan Pak. Bagaimana dengan hewan korban yang dikebiri, apa itu termasuk cacat? Hewan yang dikebiri boleh, masih boleh. Hewan yang dikebiri itu boleh, karena kata para ulama, hewan yang dikebiri itu justru dagingnya semakin banyak, justru semakin bagus gitu. Tapi dikebiri di sini ada istilahnya, ada dua istilah itu. Yang dikebiri itu ada istilahnya al-mauju, ada istilahnya satu lagi al-majbub. Nah, kalau al-mauju itu hewan yang dikebiri itu dengan cara dipotong testisnya katanya. Iya. Nah, ini katanya masih ringan, boleh. Itu boleh. Karena memang Nabi pernah menyembelih berkurban dengan hewan kambing yang dikebiri, dan memang itu menjadikan dagingnya justru semakin banyak. Tapi kalau ada namanya istilahnya al-majbub, yaitu yang dikebiri itu, yang dipotong itu zakarnya. Nah, kata ulama ini enggak boleh. Kalau al-mauju boleh, itu tidak mendatangkan madarat. Tapi kalau al-majbub, kebiri yang mendolimi hewan, ini kebiri yang bentuknya mendolimi hewan, tidak boleh. Kesimpulannya, kalau al-mauju boleh, kalau al-majbub tidak boleh. Allahu a'lam. Mungkin demikian, karena waktu sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.